Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' aimatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bari'ana makanu wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa khususan ilal al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal Jalaluddin as-Suyuti amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat fardu maghrib Majlis Taklim Tafsir Jalalain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم wala ta'kulu amwalakum bainakum ya'kulu ba'dukum mala ba'din bil batil, yakni al-haram syar'an kasarikah wal ghasab. Janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian. Maksudnya ya'kulu ba'dukum mala ba'd. Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain bil batil, dengan cara yang haram. Syar'an, secara syarak. Kasarikah wal ghasab, contohnya mencuri ataupun ghasab. Ghasab ini menggunakan tanpa izin yang punya. Ini contohnya macam-macam, ya, menipu, ya, ini mencuri, merampok, korupsi, itu semua masuk di ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan kau makan harta antara kalian bil batil, dengan cara yang batil atau yang haram. Wa tudlu biha ilal hukam. Ay wala tudlu ay tulku biha bihukumatiha au bil amwali riswatan ilal hukam. Ini jelas lagi.
Jangan engkau sampaikan, kau adukan urusan engkau mengambil hak orang lain ini dengan cara batil kepada hukam, yaitu hakim, dengan cara riswah, nyogok. Ada seorang mengambil hak orang lain, umpamanya tanah, bukan punya dia, sengketa. Tetapi dia main, namanya tudlu biha ilal hukam. Dia main pengadilan. Dengan cara riswah, riswah yaitu disogok. Hakimnya disogok, biar dia dimenangkan. Nah, kalau sudah diputuskan hakim, dia yang berhak, ya sudah. Orang yang berhak pun ketika dia ke pengadilan kalah, terpaksa dia tidak bisa mendapatkan haknya. Ini justru mulai zaman 15 abad yang lalu ini, ya. Ini sudah di warning sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada rupanya macam gitu. Memenangkan gugatan, atau dia yang tergugat atau dia yang menggugat, tapi dengan cara nyogok hakim, akhirnya dia menang. Haram hukumnya. Nyogoknya haram, transaksi jual belinya juga haram, duitnya jadi haram. Tanah bukan tanah dia, tapi begitu dia main di pengadilan, dia menang. Itu tanahnya jadi haram, jual beli juga haram, dijual orang yang beli juga jualnya tidak sah jual belinya, karena menjual barang milik orang lain. Jadi kalau kita nak beli tanah ini hati-hati. Bukan urusannya dunia saja, ini udah sertifikat. Iya, sertifikat betul, tetapi pastikan itu sertifikatnya dulu tuh gimana caranya. Kalau dia menang di pengadilan dengan cara yang batil, tetap itu hukum secara syara, itu bukan tanah dia. Jual beli barang orang lain hukumnya tidak sah. Maka sampai kapanpun tanah itu menjadi haram untuk dipakai sama si pembeli. Pembeli, aku udah beli kok, aku beli sama dia. Ia tengok dia itu pemiliknya atau bukan. Kalau dia bukan pemiliknya, balikkan tanahnya. Balikkan, jangan jadi. Karena dari sisi jual beli bukan yang dimiliki, itu sudah tidak sah jual belinya, ya. Otomatis tanah yang dibeli itu pun hukumnya menjadi haram untuk dipakai. Saya juga sampaikan, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala begitu sifat waraknya itu, warak ini menjaga diri jangan sampai kena subhat dan haram. Beliau ini tidak mau makan buah-buahan di Dimas atau Damaskus, Suriah sana. Tak mau dia. Kenapa? Imam Nawawi ahli fikih. Ahli fikih. Jadi dia tidak mau makan buah-buahan di pasar situ. Kenapa? Ditanya, kenapa ya Imam? Kata beliau, karena sebagian transaksi jual beli tanah di sini ini ada yang batil. Maksudnya transaksinya ini tidak sah. Sehingga tanah-tanah itu ditanam buah-buahan, dia masuk ke pasar buah ini. Bercampurlah antara tanah yang transaksinya tidak sah dengan tanah-tanah yang halal. Campur jadi satu, jadinya subhat. Imam Nawawi orang yang jauh dari perkara sebab tak mau makan. Dia kalau nak makan buah-buahan nunggu bapaknya datang dari Nawa, desa Nawa namanya. Bawa buah-buahan baru dia makan. Itu untuk menjaganya. Jadi sepanjang hidup kita, kalau kita makan atau kita punya tanah yang tanah itu transaksinya itu tidak halal, ya sudah, haram terus dapatnya. Makanya jangan asal saja menang di dalam pengadilannya, atau yang penting aku udah bayar, tak usah lagi itu. Bukan masalah dunia saja. Kalau engkau tahu itu sebetulnya bukan haknya dia, tapi aku udah beli kok. Iya, tapi itu bukan dia punya, engkau tahu. Berarti jual belimu itu tidak sah. Engkau tidak boleh memiliki tanah itu. Sampai kapanpun hasilnya semuanya tidak bagus untuk dimakan. Tidak boleh. Kita mikirnya kan akhirat. Beda dengan orang-orang yang pikirannya dunia, tak mau tahu. Yang penting ini secara hukum kami punya, sudah selesai. Nah, itu. Litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi. Jadi engkau bawa ke pengadilan dengan engkau
meriswah. Riswah yaitu sogok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan yang disogok, yang nerima, dua-duanya di neraka jahanam. Makanya dikatakan orang kalau jadi hakim itu satu kakinya ditaruh di surga, satu kakinya ditaruh di neraka. Orang jadi hakim. Karena sangat mudah dia terpeleset. So, dia harus betul-betul ibadah niatnya. Orang jadi hakim itu niatnya harus ibadah, membela yang benar, memutuskan dengan seadil-adilnya. Kalau dia niatnya tidak ibadah, kena sogok langsung. Dia akan membela yang nyogok. Minimal hukum diringankan. Itu sudah tak betul. Berhak dihukum 10 tahun karena ngasih duit, jadi 4 tahun. Itu sudah riswa namanya. Itu namanya sudah sogok. Ar-rashi wal murtasi binar, kau rugi dunia akhirat. Di dunia pun masih di penjara, di akhirat masuk neraka. Rugi. Biarlah penjara lah, memang salah apa lagi. Lagi senang begitu. Jadi urusan riswah ini luar biasa. Luar biasa kalau urusan riswah. Zaman sekarang ini udah luar biasa. Seolah-olah itu tidak dianggap sebagai dosa lagi. Padahal ancamannya itu sangat-sangat luar biasa. Hukumnya sangat jelas. Jadi ini pun di Al-Quran disebutkan, litakulu fariqam min amwalin nas, dibawalah ke pengadilan agar engkau nak makan harta orang lain bil ismi, dengan dosa. Dengan dosa. Macam mana bisa menang? Gitu. Dengan dosa apa tak dosa? Dia tidak adil. Wa antum ta'lamun, dan engkau mengetahuinya. Kau dah tahu, tapi engkau terus saja. Annakum mubtilun. Ini hukum di antara bagaimana bahayanya memakan harta orang lain tetapi yang bukan haknya. Berbahaya sekali, luar biasa. Kita masuk ayat yang berikutnya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, anil ahillah, yaitu tentang hilal. Ahillah jamul hilal. Hilal bulan, anak bulan. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak-anak bulan. Tanyanya gimana? Lima tabdu daqiqa summa tazidu hatta tamtali'a nura summa ta'udu kama badat wala takunu ala halatin wahidatin kasyams. Jadi mereka tanya, bulan itu kenapa ya? Dia pertamanya kecil. Kemudian dia membesar, kemudian dia purnama, kemudian ngecik, hilang lagi. Kenapa bulan gitu? Ini umatnya, para umatnya Nabi Muhammad tanya, kenapa bulan gitu? Kok nggak kayak matahari? Tengok matahari, ada matahari tanggal 1 Januari kecil, 2 agak besar, 3 mana ada bulat terus, ya kan? Bulan kok bisa gitu? Kita tak terpikir tuh kan. Iya pula ada matahari sabit. Mana ada matahari sabit? Jadi orang-orang dulu ini tanya kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil ahillah. Dia tanya, kenapa bulan kok gitu? Kok tak macam matahari? Kenapa? Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakanlah kepada mereka bahwa dia adalah waktu, mawaqit, jadi waktu-waktu linnas bagi manusia. Ya'lamuna bi'awqata zar'ihim wa matajirihim wa idadi nisa'ihim
wa siyamihim wa iftarihim wal hajj atfun 'alan nas dan haji. Jadi kenapa begitu? Dengan adanya bulan seperti itu menjadikan orang ini tahu kapan dia bagus bercocok tanam, kapan dia bagus berdagang, kapan idahnya perempuan itu kapan selesai. Salah satu umpamanya orang meninggal dunia, ditinggal sama suaminya, meninggal dunia, arba'ata asyurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Ngitungnya macam mana? Ya tengoklah. Mulai bulan sekian sampai ini 4 kali ditambah 10 hari. Jadi begitu. Itu untuk diantaranya untuk ngitung seperti itu. Kalau kita nelayan, kapan kita nak turun ke laut? Kapan gumbang diangkat? Kapan pasang jaring? Kapan mancing? Itu semua pakai bulan. Kalau matahari gitu-gitu aja terus, ya kan? Coba orang kalau nak pergi mancing tengok bulan, macam mana ini naik turun, kapan air mati, kapan air bani, kata. Ya tak Pak? Ada nelayan sini. Apa dia nengok matahari? Tak, dia tak nengok matahari. Dia tetap nengok bulan. Itu sebabnya ahillah. Rahasianya di situ bulan. Wal hajj. Dan juga untuk agar mengetahui tentang haji. Ayya'lamu biha. Yu'lamu biha waktu. Falau istamarat ala halatin lam yu'raf dhalik. Sekarang kalau umpamanya bulan tu bulat terus. Bulat terus bulan ni macam matahari. Kapan ni nak wukuf? Wukuf ni kapan wukuf? Wukuf ni kan tanggal 9. Kalau kita orang dah terbiasa tengok bulan ni sabitnya sekian, ini tandanya ni kecil. Ini berarti tanggal 1. Besok tanggal 2, tanggal 3 tengok tanggal 9 kita wukuf. Kan gitu. Coba bulan bulat. Ini kapan tanggal 1, kapan tanggal 2, kapan kita tak tahu. Mana kita tahu? Tak tahu. Jadi di situ jadi tahu. Falau istamarat ala halatin lam yu'raf dzalik. Jadi kalaulah bulan itu sifatnya begitu terus macam matahari, maka orang-orang tidak akan mengetahui hal-hal yang tersebut tadi di atas. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha fil ihram. Bi an tanqibu fiha naqaban tadkhuluna minhu wa takhrujuna wa tatrukul baba wa kanu yaf'aluna dzalika wa yaz'umuna birra walakinnal birra manittaqallaha bitarkil mukhalafatihi wa'tul buyuta min abwabiha fil ihram ka ghairihi wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bukanlah satu perbuatan yang baik engkau mendatangi buyut min zuhuriha fil ihram, rumah-rumah min zuhuriha fil ihram. Jadi mendatangi rumah, adab, termasuk adab. Ini apa ceritanya waktu ihram. Jadi kalau nak datang ke rumah itu jangan lewat pintu belakang, tapi lewat pintu depan. Ini ada orang nak datang, apalagi rumah orang. Tengok depan, lewat belakang. Assalamualaikum. Dia assalamualaikum lewat belakang dapur. Lintang bukang orang belakang. Bentar aku belum pakai ini. Lewat depan. Jangan lewat belakang. Waqtul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah itu dari pintunya. Fil ihram wa ghairi, waktu ihram ataupun selain ihram. Jadi jangan, ini kan dulu kebiasaannya begitu kalau lagi ihram. Kalau lagi ihram kebiasaannya itu dia kalau datang ke rumah tuh lewat belakang. Lewat belakang. Tetapi ayat ini kemudian digunakan juga untuk sebagai adab. Kalau kita mendatangi rumah orang atau rumah sendiri, itu lewatlah pintu depan. Jangan bertamu lewat pintu belakang. Itu tidak sesuai dengan Al-Baqarah ayat 189. Wa'tul buyuta min abwabiha fil ihram wa ghairihi. Jadi dulu memang perkara itu dianggap satu yang kebaikan yang betul. Jadi masuk rumahnya lewat belakang, masuk rumahnya lewat belakang kalau sedang ihram. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra manittaqwas. Jadi sebetulnya
Yang namanya kebaikan itu bukan itu. Namanya kebaikan itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gitu lagi. Mau ihram tak ihram masuk lewat pintu depan. Jangan lewat pintu belakang. Wa'tul buyuta min abwabi wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian beruntung. Walama sudda sallallahu alaihi wasallam anil bait amal Hudaybiyah salha al-kufar ala ayyud al-ama al-qabil wa yukhlu lahu Makkah thalathata ayyam wa tajahazu li imratil qada wa khafu alla tafiya Quraisyin wa yuqatiluhum wa kariyal muslimun qitalahum fil haram wal ihramu wa syarul haram nazala. Ini ayat yang berikutnya, asbabun nuzulnya. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Perangilah fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala alladzina yuqatilunakum minal kuffar, yaitu orang-orang yang kalau diperangi ya kita perangi balik. Jangan diam aja, maksudnya gitu. Jadi dulu orang Islam tuh nggak mau memerangi waktu ayat ini mau turun. Orang Islam kaum muslimin itu, orang-orang Quraisy nak nyerang, orang kufar nak nyerang. Waktu itu orang Islam sedang di tanah haram dan sedang ihram. Jadi ini macam mana? Mereka memerangi kita ini di tanah haram ini macam mana? Orang Islam rasanya nggak mau merangin. Ini tanah haram, masa kita nak bunuh-bunuhan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di sini. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kalau kalian diperangin walaupun di tanah haram, lawan. Gitu maksudnya. Lawan. Nah, jadi pakai baju ihram, potong aja lehernya semua kalau tidak lawan. Lawan. Orang Islam dulu tak mau, ini kami sedang ibadah, kami di tanah haram. Wah, macam mana masa kita nak perang nih? Lantas turunlah ayat ini menyuruh kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang kafir walaupun berada di tanah haram sedang ihram. Perangi, dia perang, kita perang. Jangan kasih leher gratis, jangan. Ayam aja bayar lehernya. Ini leher manusia dikasih gratis ya. Lawan, innallaha. Cuman apa? Wala ta'tadu alaihim bil ibtida' bil kita. Cuma jangan melampaui batas. Jangan kalian yang mulai dulu. Jadi itu orang Islam. Jadi orang Islam sekarang dituduh teroris. Bukan kita mulai dulu. Orang Islam ini tak mulai dulu, nunggu dia. Tengok ini ayatnya ini. Bukan waqatilu fisabilillah. Ini permulaan tidak. Jangan Islam mengajarkan peperangan, tidak. Jadi waqatilu fisabilillahi alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Jadi perangilah orang-orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memerangi kalian. Dia merangi kita, kita lawan, bukan gitu dulu. Wala ta'tadu maksudnya apa? Jangan wala ta'tadu alaihim bil ibtida'i bil kita. Jangan kau mulai dulu. Kau mulai dulu salah. Orang Islam tak boleh. Di tanah haram kok mulai bunuh? Orang kau bunuh dulu, perang. Engkau namanya melampaui batas. Tapi kau kalau dimulai dulu mereka, jangan kasih lehermu gratis, lawan. Tidak bisa. Itu begitu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada adab, perang pun pakai adab orang Islam. Namanya orang diperangin ya, dilawan. Macam mana kalau tidak dilawan, habislah kita.
Jadi Islam itu membela, bukan menzolimi orang. Nah, Islam itu membela, bukan menzolimi orang. Jadi perangnya orang Islam itu diperangi dulu. Seperti waktu perang Badar pertama. Emang Islam yang mau nyerang? Enggak. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan sahabat 313 orang. Masa nak nyerang duluan sana 1000? Mikir-mikir sikit. Kita sikit masa nak nyerang dulu. Tapi karena mereka nak nyerang, kita apa adanya lah. Kita masa nak mati konyol kan tidak mungkin. Sampai Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya kami tidak dimenangkan pada hari ini, tidak menang pada hari ini, maka la tu'bad ba'dal yaum. Engkau tidak akan disembah lagi setelah ini. Enggak ada. Orang Islam mati semuanya. Siapa lagi nak nyembah? Allah. Nah, akhirnya di perang Badar itu Allah menurunkan bala tentara malaikat untuk membantu. 313. Bukan orang Islam nyerang duluan. Diserang lawan. Gitu namanya jantan. Nah, bukan kita menzalimi orang, kita serang dulu, tidaklah. Nah, itu prakteknya begitu. Cuman kadang-kadang diputar balikkan seolah-olah kita ini nak menzalimi orang, nak nyerang dulu. Tidak begitu. Kita baiklah dari peperangan pertama umat Islam. Pertama sekali peperangan itu perang Badar. Nah, itu pertama itu. Itu sudah terbukti bukan umat Islam yang pertama menyerang, bukan. Nah, justru pada waktu itu kekuatan tidak berimbang. Nah, jadi Islam ini hanya mempertahankan diri. Dan alhamdulillah menang. Akhirnya orang kafir dipukul mundur, balik lagi ke Mekah. Nah, di perang di Badar sana, dekat Madinah, agak jauh dari Madinah. Kuburannya sampai hari ini masih ada. Nah, kalau ada yang umrah atau haji boleh lewat, namanya Badar di situ. Ada perkuburannya Ashabul Badar, ada tugunya, ditulis semuanya para sahabat yang meninggal siapa. Itu Badar. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuhlah mereka, perangilah mereka dimanapun kalian temui mereka. Maksudnya ini setelah dia nyerang kita, kita bela diri lawan balik. Bukan ini dari pertama. Kali pertama payah nanti orang Islam ini ngejar-ngejar orang kafir nak bunuh. Tidak. Maksudnya setelah dinyerang, kita balik, kita lawan, bela diri. Ada, bunuh aja, bunuh. Karena dia yang, kita ini membela diri. Kalau tak, kita yang mati, kita yang habis. Wa akhriju min haitsu akhrajukum. Keluarkan mereka dari Mekah. Min haitsu akhrajukum, sebagaimana dulu mereka mengeluarkan kalian dari Mekah. Yang ngusir kaum muslimin siapa dari Mekah itu? Orang-orang kufar, orang-orang kafir. Bukan ini, kita nak hidup damai, nak apa, diusir orang-orang Islam. Nyawanya terancam, akhirnya hijrah, diusir. Makanya ini ketika sampai di Madinah, Islam maju, masuk ke Mekah, nak umrah, nak haji. Nah itu. Wa akhriju min haitsu akhrajukum ain min Makkah wa qad fi'ila bihim zalika amal fatah. Kemudian umat Islam bisa menundukkan kota Mekah di pas Fatuh Makkah. Fatuh Makkah. Tapi tidak dibantai. Sampai Abu Sufyan dan istrinya Hindun pun itu tidak dibunuh. Akhirnya masuk Islam semuanya. Enggak dipenggal habis, enggak. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan selamat. Siapa yang masuk ke Ka'bah selamat. Siapa yang masuk ke rumahnya sendiri selamat. Abu Sufyan dengar apa kata-kata tersebut, kata-kata Rasulullah tersebut, ada bangga dia. Siapa yang masuk rumah aku selamat. Berarti macam hebat lah, bagus. Berarti orang masuk rumah aku. Pada setelah itu siapa yang masuk rumahnya masing-masing selamat, maksudnya tak dibunuh. Kata orang, engkau ngapa bangga? Ngapain nak masuk rumah engkau? Dia masuk rumah dia sendiri aja selamat. Nah, itu ceritanya gitu. Jadi ketika Fatuh Makkah itu tidak ada disebut Makkah itu di apa namanya, Fatuh Makkah ditundukkan tidak dengan peperangan. Tidak dengan peperangan. Cuma ada sedikit saja terjadi peperangan kecil dan itu tidak dianggap sebagai
ditaklukkan dengan cara peperangan, tidak. Jadi ditaklukkan dengan perdamaian. Jadi orang-orang sembunyi semua, lihat tentara kaum muslimin banyak masuk ke Ka'bah, ada yang ke rumah Abu Sufyan, ada rumahnya sini, tak berani keluar, hintun di dalam rumahnya, sembunyi, tak berani keluar. Kalau keluar, berarti nak ngelawan. Ternyata sembunyi semuanya orangnya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini ayat ini selalu sering disalah artikan oleh orang awam. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa artinya secara letterlek? Fitnah itu lebih kejam, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Jadi kata, ini orang awam semua bilang gitu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Umpamanya ada orang, dia tidak melakukan, dia bilang, ada orang kawan dia bilang, dia melakukan. Kata dia, engkau jangan fitnah ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kata dia. Mengambil dari Al-Quran. Padahal itu salah. Bukan itu maksudnya. Masa gitu dengan bunuh orang, lebih parah kayak gitu. Kalau nanggung, coba kalau terjadi pembunuhan, bukan itu, Mas, bukan fitnah itu. Fitnah yang dimaksud yaitu asyirk. Jadi wal fitnatu asyirku. Yang dimaksud dengan fitnah itu bukan fitnah-fitnah kita orang kampung. Tak bikin dibilang bikin, tak mengerjakan dibilang kau jangan fitnah kau jangan fitnah Itu bukan gitu maksudnya. Kita orang lata semuanya dari Sabang sampai Merauke. Kayak gitu. Ngacanya di mana? Di sinetron lah. Apalagi. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ngambil ilmu dari sinetron gitulah. Kacau sama dengan muhrim. Orang yang tidak boleh dinikahi katanya muhrim. Itu bahasa-bahasa sinetron. Padahal bukan muhrim. Muhrim itu sana. Sekarang orang haji, orang umrah namanya muhrim. Orang yang tidak boleh dinikahi bukan muhrim, mahram. Ya, mahram. Berhubung yang nonton sinetron lebih banyak daripada yang ke majelis taklim, makanya lebih viral yang salah daripada yang benar. Begitu juga dengan masalah wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan fitnah-fitnah menurut kita orang-orang kampung, masyarakat awam, bukan. Tapi yang dimaksud syirik. Syirik itu lebih dahsyat daripada membunuh. Betul apa tidak? Kan syirik itu lebih kejam, lebih dahsyat dosanya daripada membunuh. Iyalah. Membunuh orang bayar diyat atau dimaafkan sama yang bunuh, dosanya diampuni sama Allah. Atau dikisos, dia taubat, diampuni sama Allah. Syirik tak bisa. Mati sampai syirik, neraka selama-lamanya. Di situ baru betul maknanya. Jadi syirik itu lebih dahsyat, ya, lebih parah daripada membunuh. Tak ada orang mati memang. Orang nyembah pokok, nyembah patung, nyembah syirik, nyembah jin. Tak ada pembunuhan di situ, tapi itu dosanya lebih parah daripada membunuh orang. Itu baru betul. Minal qatli lahum fil haram awil al-ihram alladhi ista'zamtumuhu. Jadi ini karena kasusnya masih tadi pembahasan nyambung, maksudnya yaitu syirik itu lebih dahsyat daripada membunuh mereka di tanah haram. Mereka syirik, yang kita nak bunuh mereka. Syirik itu lebih yang dosa yang parah tuh syiriknya itu. Makanya kita bunuh mereka tidak masalah. Maksudnya gitu. Karena mereka itu dosa syirik itu luar biasa. Ini karena kita sedang perang, jadi tak dosa. Kalau mereka memerangi kita, mereka musyrik memerangi kita, kita lawan itu tak dosa. Kalau dibiarkan, ya matilah kita semuanya. Itu. Mereka aja nak bunuh kita. Jadi kan kasusnya repot. Ada begal nak bunuh orang kalah kelahi. Yang dibegal masuk penjara. Ini kan payah. Terus aku suruh pasang leher, ambillah leher aku ni. Nah, susah. Kalau hukum dunia repot.
Hukum dunia repot. Kalau hukumnya secara syariat, dia musyrik, dia memerangi kita. Kita harus lawan, bela diri. Dia mati konyol lah dia. Apalagi kita pula kena penjara. Macam mana kita kena penjara? Terus macam mana? Nak kasih leher gratis? Betul sikit. Jadi di situ namanya keadilan. Keadilan seperti apa? Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram. Yang sekarang orang pergi haji itu. Dulu kan Mekah itu kan bercampur orang musyrik sama orang Islam awal-awal. Jadi kalian jangan memerangi mereka di Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fi, sampai mereka memerangimu di Masjidil Haram. Kami tak mau memerangi mereka dulu, tapi kalau mereka memerangi kami, ya kami harus lawan. Fa in qatalukum faqtuluhum, kalau mereka memerangi kalian maka perangilah mereka fi, yaitu di Masjidil Haram. Wa fi qiraatin bila alif minal afal ats-tsalatsah. Jadi faqtuluhum. Jadi bukan yuqatilukum tapi yaqtulu. Bedanya qatala dengan qatala. Kalau qatala membunuh, kalau qatala bunuh-bunuhan. Bunuh itu namanya musyarakah bainal itsnain. Kalau ilmu sarafnya. Jadi artinya kalau bahasa kita, kalau qatala membunuh, kalau qatala bunuh-bunuhan atau memerangi. Jadi kalau bisa di dalam satu qiraah, dia bukan hatta fa in qatalukum. Jadi tidak panjang, tapi fa in qatalukum, kalau mereka membunuh kalian, faqtulum, bunuh mereka. Itu fa in qatalukum tanpa alif. Itu bila alif berarti pendek, tidak dibaca. Kalau qatalukum, kalau mereka memerangi kalian, tentu kan beda. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Begitulah balasan bagi orang-orang kafir. Apa? Al-qatl wal ikhraj, dibunuh dan dikeluarkan. Itulah balasan mereka lah. Fa in intau fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka intahau, berhenti, selesai, maksudnya tidak kafir lagi, anil kufri wa aslamu, mereka Islam dah, kemudian mereka masuk Islam, tidak kafir lagi, kalah, kemudian dia masuk Islam, nggak boleh dibunuh. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah, tidak boleh dibunuh. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sayyidina Abu Sufyan dan Hindun ini dulu yang membunuh pamannya Rasulullah itu Sayyidina Hamzah, itu adalah hamba sahayanya Hindun sama Abu Sufyan. Wahsy namanya. Tapi begitu dah masuk Islam, ya sudah, selesai acaranya. Ya tidak dibunuh balik, ya tidak dihukum. Ya, al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu melebur sebelum Islamnya. Apa yang dilakukan sebelum Islam itu dilebur. Jadi walaupun dulu dah banyak memerangi orang Islam, membunuh orang, Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid, panglima perang orang kafir dulu. Yang paling peperangan yang istilahnya ini antara kaum kufar dengan kaum muslimin, itu yang dahsyat, termasuk paling dahsyat perang Uhud. Orang muslimin dipimpin oleh Sayyidina Hamzah dan terbunuh. Orang kafir waktu itu yang mimpin Sayyidina
Itu. Jadi sebelumnya memang beliau ini panglima perang. Panglima perang orang-orang kafir, tapi banyak membunuh orang Islam, Setelah ada masuk Islam, ya sudah justru diangkat menjadi panglima perang kaum muslimin. Nah, itu. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy, ya, itu sampai mohon maaf, jantungnya dimakan sama Hindun. Ya waktu Hindun belum masuk Islam, jantungnya dibelah, dimakan sama Hindun. Itu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ziarah, kalau kita di Madinah, kita ziarah ke Uhud, ya situ ke makamnya Sayyidina Hamzah dan ashabu syuhada Uhud, para sahabat yang mati yang wafat di waktu perang Uhud. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Maka perangilah mereka sampai tidak ditemukan lagi fitnah. Waqadu hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada fitnah. Apa fitnah tadi? Kembali yang pertama, syirik. Sampai dia tidak menyekutukan Allah. Tapi balik lagi pertama, karena mereka nyerang duluan, serang balik. Sampai lawan, sampai mereka tidak mensekutukan Allah. Fitnah. Hatta la takuna fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah. Dan sampai agama itu ada, atau ibadahnya mereka untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa daula yubadu siwahu, tidak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahu, kalau mereka selesai berhenti anisyirki, dari syirik, fala ta'tadu alaihim fala udwana, maka tidak ada permusuhan, tidak biqadrin au ghairi. Kalau mereka sudah masuk Islam, tidak ada lagi udwan, permusuhan, enggak boleh balas dendam, tak boleh tutup buku, sudah selesai. Illa 'alal zalimin, kecuali bagi orang yang zalim. Faman intaha falaysa bidzalimin fala udwana alaihi. Kalau orang zalim dah masuk Islam, waktu Islam melakukan zalim, ya urusan lain lagi. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.